Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Dewa Sakti dari kelas D3IF 4403 Telkom University dengan NIM 67062011053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asesmen 3 praktek implementasi struktur data. Di sini kita diberikan sebuah permasalahan yang dimana permasalahan ini dalam bentuk soal cerita. Nah, masalahnya yaitu sudah kurang lebih setahun kita hanya tinggal di rumah. Kita melakukan perkuliahan secara daring dari rumah, memesan makanan dengan aplikasi ojol, juga berolahraga. Semua dilakukan Dita karena Dita itu mendukung program pemerintah untuk di rumah aja agar wabah COVID-19 bisa cepat berlalu. Terkadang Dita merasa bosan tapi Dita tahan. Dita optimis keadaan ini membaik dan jika keadaan sudah membaik, Dita akan berjalan keliling Inggris dengan keluarga seperti yang telah dijanjikan kedua orang tua Dita. Nah, Dita bahkan sudah memiliki peta kota-kota yang berada di Inggris, seperti yang terlihat pada gambar pertama. Nah, berikut ini merupakan list kota yang akan dikunjungi Dita bersama keluarga. Ada 11 kota, yaitu yang A itu London, B itu Salisbury, C itu Bristol, D itu Birmingham, E itu Cardiff, F itu Manchester, G itu Kingston, H itu Liverpool, I itu Newcastle, J itu Edinburgh, dan K itu Glasgow. Nah, di sini merupakan peta dari kerajaan Inggris. Nah, ini merupakan alur pet jalur yang akan dikunjungi oleh kita nanti. Yang warna biru ini ada London, Salisbury, Bristol, Birmingham, dan sebagainya. Nah, di sini nanti kita si Dita itu sudah merencanakan akan memulai perjalanan dari London. Jadi nanti Dita itu mulai dari London sini, start dari London ini. Nah, kemudian mengunjungi satu persatu seluruh kota yang ada. Nah, namun Dita itu merasa bingung bagaimana urutan pengunjungan kota yang dilakukan. Nah, kita itu harus menolong Dita dengan membuatkan sebuah program yang dapat menampilkan urutan kunjungan Dita ke kota-kota tersebut bila, nah di sini ada dua skenario. Yang pertama itu skenario untuk Dita itu mengunjungi kota yang berdekatan terlebih dahulu. Nah, yang B itu Dita ingin agar kota-kota yang dikunjungi itu dengan menyusuri kota yang semakin menjauh dari London. Nah, untuk yang A itu nanti Dita itu mengunjungi kota-kota yang lebih dekat dari London dahulu, baru dia nanti menjauh dari London. Contohnya misalnya ke London, Salisbury, Birmingham, Bristol, Cardiff, baru ke Kingston, nanti dia akan menjauh dari London, mungkin ke Glasgow atau ke Edinburgh, seperti itu. Nah, untuk yang B itu Dita ingin agar kota-kota yang dikunjungi itu menyusuri kota yang semakin jauh dari London. Jadi nanti alurnya mungkin nanti tuh dari London ini dia akan ke Birmingham, ke Kingston, Newcastle, Edinburgh, ke Glasgow. Nah, kalau udah sampai titik terjauh, udah menjauh dari London, dia itu baru akan menyusuri sekitar-sekitarnya yang belum pernah disusuri. Misalnya ke Liverpool, ke Manchester, ke Cardiff, ke Bristol, ke Salisbury. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan, untuk yang A itu kita dapat menggunakan sebuah algoritma yang bernama BFS atau Breadth First Search, yang kecenderungannya itu dia akan melakukan proses penelusuran dengan elemen-elemen yang ada di sekitarnya terlebih dahulu, baru dia akan menjauh. Nah, untuk yang skenario B itu kita di sini dapat menggunakan sebuah algoritma yang namanya itu DFS atau Deep First Search. Jadi dia itu cenderung akan menjauh atau deep. Nah, deep itu dia akan mendalam dahulu, baru dia akan menyusuri sekitar-sekitarnya. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai BFS dan DFS, bagaimana alurnya dalam file Excel yang telah saya buat. Nah, di sini ada dua. Di sini saya akan zoom. Nah, di sini tuh yang sebelah kiri itu ada Breadth First Search dan yang kanan ini ada Deep First Search. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan singkat tentang BFS. Nah, BFS ini di sini kita membutuhkan sebuah bantuan dari CQ, sebuah algoritma Q, yang dimana Q itu merupakan algoritma yang bersifat FIFO atau first in first out. Nah, apa itu algoritma yang bersifat FIFO? Jadi seperti ini. Contohnya Q itu kan artinya antrian. Nah,
Jadi queue itu seperti ibaratkan kita seperti mengantri di rumah makan. Jadi siapa yang mengantri duluan, dia yang akan mendapat makanan dahulu. Nah, seperti itu. Jadi di sini untuk BFS itu ciri-cirinya dia itu akan menggunakan sebuah bantuan algoritma queue untuk menyelesaikan penelusuran BFS, dan untuk DFS ini dia itu menggunakan algoritma stack. Nah, apa itu stack? Jadi stack itu sistem kerjanya itu dia akan LIFO, last in first out, atau jika ingin mudah dibayangkan seperti kita itu menumpuk buku, seperti menumpuk tumpukan buku. Jadi buku yang paling atas atau buku yang paling terakhir kita taruh di atas itu merupakan buku pertama yang dapat kita akses atau yang dapat kita baca. Kenapa? Jadi kalau kita misalnya langsung menarik yang pertama kali kita taruh atau buku yang ada di posisi paling bawah, maka nanti semua buku itu akan runtuh gitu loh. Ibaratnya seperti itu. Jadi untuk DFS itu kita membutuhkan bantuan algoritma stack yang sifatnya itu last in first out, seperti ibaratkan seperti tumpukan buku. Nah, seperti itu. Nah, untuk di sini saya mungkin akan jelaskan singkat dulu untuk BFS. Jadi nanti BFS itu dia itu akan, karena kita akan mulai dari London. Nah, di sini saya kasih lambang ya. Untuk London itu A, Salisbury itu B, Bristol itu C, Cardiff itu E, Birmingham itu D, dan seterusnya seperti ini. Nah, di sini karena kita ingin ke London dahulu, maka nanti A itu akan kita masukkan ke Q. Jadi nanti setelah itu, kan ini simpul tetangganya masih kosong. Nah, di Q itu akan ada A. Nah, nanti simpulnya itu akan melihat dari Q. Nah, karena di Q itu hanya ada A, maka nanti akan dipanggil di simpul. Nah, kita lihat A itu ada berapa tetangga gitu. Nah, A itu punya 2 tetangga, yaitu B dan D. Ya, B dan D gitu. Nah, kemudian nanti tetangga ini akan kita masukkan ke dalam Q, atau kita masukkan ke dalam antrian. Jadi nanti BD ini akan kita masukkan ke dalam antrian. Nah, seperti ini. Nah, kemudian karena A itu udah diproses, maka A itu akan tercetak di layar. Nah, kemudian nanti untuk selanjutnya, simpul selanjutnya dia itu akan melihat dari Q. Nah, karena di Q itu ada 2, B dan D, kita harus memilih yang mana gitu. Nah, perlu diingat karena Q itu sifatnya first in first out atau FIFO, jadi kita lihat BD ini yang pertama masukkan yang B dulu, baru kemudian D kan. Nah, oleh karena itu nanti kita di sini memanggil yang B dulu. Nah, seperti itu. Jadi nanti B ini akan dipanggil dulu. Nah, kemudian B itu kita lihat B itu punya berapa tetangga ini. Yang B Salisbury ini punya tetangga A dan C, London dan Bristol. Nah, nanti akan masuk ke dalam sini. Nah, kenapa di sini A-nya itu atau si London itu berwarna merah? Karena si London itu nanti pernah dikunjungi. Nah, di sini si London itu pernah dikunjungi. Jadi, oleh karena itu kita di sini kasih tanda merah gitu. Supaya untuk mencegah si London ini masuk ke dalam ke Q. Jadi hanya C aja yang masuk ke Q. Seperti itu. Nah, nanti C ini kita masukkan ke Q, kita masukkan ke antrian yang terakhir. Nah, kita kemudian lanjut ke bawahnya ini, lanjut ke sampingan dulu, nanti B itu akan tercetak di sebelah A. Nah, seperti ini, jadi akan tercetak A dan B. Nah, kemudian dilanjut untuk simpul selanjutnya, nanti ada simpul, ya kita lihat dari si Q-nya itu. Nah, di Q itu ada D dan C. Nah, sama seperti yang kasus di atasnya, jadi kita nanti ambil yang antrian yang pertama, yaitu si D. Nanti D itu kita panggil di sini, dan D itu kita lihat tetangganya ada London, Bristol, Cardiff, Manchester, F itu Manchester ya, terus kemudian G itu Kingston. Nah, seperti itu. Nanti sama ini A-nya itu merah, dan nanti ini C, E, F, G akan kita masukkan ke Q, dan kemudian dia akan dicetak, dan seterusnya. Program nanti akan berjalan sampai semua map itu akan dikunjungi, nanti sampai Q-nya itu kosong. Nah, kalau Q-nya udah kosong, program itu akan berhenti. Nah, nanti untuk output-nya itu yang akan tercetak di layar untuk algoritma BFS atau skenario yang A, nanti akan seperti ini. A, B, D, C, E, F, G, H, I, K, J. Nah, A itu apa? A itu London, B itu Salisbury, D itu Birmingham, C itu Bristol, E itu Cardiff, F itu Manchester, G itu Kingston, H itu Liverpool, kemudian
ya Kingston, terus itu Liverpool, kemudian itu Newcastle, kemudian itu lanjut ke Glasgow, kemudian ke Edinburgh. Nah, jadi nanti aluran itu seperti ini. Jadi A ke B, kemudian nanti ke D, kemudian ke C, kemudian ke E, kemudian ke F, kemudian ke G, kemudian ke H, kemudian ke I, kemudian ke K, kemudian ke J. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat tadi kan BFS itu cenderungnya tuh kan ke sekitar dulu kan. Ya nih ke sini, ke sini, ke sini, 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 ini baru dia akan menjauh ke pucuk atau ke pojoknya, ke Edinburgh. Nah, seperti itu. Nah, untuk BFS itu sendiri nanti sama, cuma nanti bedanya di sini, di stacknya ini kita pakai stack. Jadi untuk pertama itu karena kita ingin ke London dahulu atau ingin start dari London, maka nanti London itu akan kita masukkan ke dalam sebuah stack. Nah, kemudian nanti si simpul ini akan melihat di stacknya. Nah, ternyata di stack itu ada A, maka nanti A itu akan dipanggil ke simpul. Nah, A itu punya tetangga yaitu B dan D. Bisa dilihat ini B dan D. Nah, maka nanti B dan D ini akan kita masukkan ke dalam stack. Nah, tapi perlu diingat karena stack itu tadi sifatnya LIFO, last in first out, maka nanti si BD ini harus dibalik, yaitu DB. Loh, kenapa? Ya karena kan ini B dulu, kita taruh B dulu, kemudian kita taruh D. Makanya nanti dibalik. Nah, seperti itu. Jadi DB. Nah, kemudian nanti simpul dan O. Kemudian nanti di sini akan tercetak A dari si simpulnya ini. Nah, terus lanjut ke bawah. Nah, nanti simpul ini akan kita lihat di stacknya. Nah, kita lihat tumpukan teratasnya itu apa. Nah, tumpukan teratasnya itu si D ini. Nah, D ini tumpukan teratasnya. Jadi nanti ya di sini tuh yang dipanggil D. Nah, D itu apa? Tetangganya ada A, kemudian ada C, ada E, ada F, ada G. Nah, karena ini pernah dikunjungi, maka kita kasih tanda warna merah. Jadi nanti hanya C, E, F, G aja. Nah, karena tadi kita tahu algoritma LIFO atau stack itu last in first out, nanti C, E, F, G ini harus dibalik. Jadi taruh C dulu, kemudian taruh di atasnya itu E, terus taruh di atasnya itu F, taruh di atasnya itu G. Jadi nanti seperti ini. Atau kita balik lah, G, kemudian F, kemudian E, kemudian C. Nah, kemudian ada B di terakhirnya. Loh, kenapa kok B ini ditaruh di setelahnya simpul? Maaf, B itu ditaruh di belakangnya. Harusnya kenapa nggak B itu ditaruh di depan di sini, gitu di awal sini. Nah, kenapa? Karena kita tahu tadi algoritma LIFO. Jadi B itu merupakan sisa stack yang ada di simpul A kan ini A. Jadi kan masih sisa B. Nah, kemudian G, E, G, F, E, C itu merupakan merupakan stack yang ada pada simpul D. Nah, karena A dan D itu posisinya duluan A, maka ya nanti ini simpul B ini akan ditaruh di bawah dahulu, di tumpukan terbawah, kemudian D itu yang terakhir, maka dia akan ditaruh di tumpukan teratas. Nah, itu kenapa di sini kita pakai stack dan cara stack itu seperti ini gitu. Nah, kemudian dilanjut ke bawahnya ya sama, nanti dibalik, nanti ditaruh di depan, di atasnya seperti itu. Nah, nanti sampai si stacknya itu kosong atau stacknya itu nggak ada isinya lagi. Nah, kalau stacknya sudah kosong, maka program itu akan berhenti kan. Nah, karena program sudah berhenti, kita bisa lihat ini di sini cetak. Nah, cetaknya itu ada seperti ini. Outputnya itu ada A, D, G, I, J, K, F, H, E, C, B. Atau dia itu akan ke London dulu, kemudian ke Birmingham, kemudian ke Kingston, kemudian ke Newcastle, kemudian ke Edinburgh, kemudian ke Glasgow. Nah, dia itu akan cenderung menjauhkan seperti ini, set, 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 set. Nah, setelah ke Glasgow, baru dia setelah pada titik terjauh, dia akan menyusuri sekitarnya. Jadi dia akan ke Manchester, kemudian ke dari Manchester, kemudian ke Liverpool, kemudian ke Cardiff, kemudian ke C, yaitu ke Bristol, dan kemudian terakhir itu dia akan menuju Salisbury. Nah, seperti ini untuk algoritmanya. Jadi di sini saya sudah membuat dalam bahasa Java. Mungkin saya akan run terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya akan run dahulu. Nah, seperti ini. Mungkin saya akan cocokkan dengan tabel Excel-nya supaya menguji kevalidan program yang telah saya buat. Di sini saya akan screenshot dahulu outputnya. Nah, jadi nanti di sini. Nah, kita cocokkan dulu ya untuk yang maaf.
Jadi nanti kita di sini cocokkan dahulu ya untuk yang ini urutan jika kita mengunjungi kota terdekat terlebih dahulu. Jadi nanti ini algoritma BFS karena dia itu mengunjungi kota terdekatnya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada London, ya ini A itu kan London, benar London. Kemudian yang dilanjutkan ke ya B itu Salisbury. Kemudian ke D itu Birmingham, benar. Kemudian ke C itu Bristol, ya benar. Kemudian ke-5 itu ke Cardiff. Cardiff itu apa? Cardiff E, ya benar. Kemudian ke-6 itu ke Manchester. Ke F Manchester. Kemudian ke G itu ke Kingston. Kemudian ke H itu ke Liverpool. Kemudian benar, terus ke I itu ke Newcastle, benar. Kemudian ke K itu ke Glasgow, benar. Kemudian yang terakhir itu dia akan ke C, yaitu ke Edinburgh, benar. Jadi untuk algoritma BFS yang telah saya buat itu sudah benar, sudah teruji benar. Nah untuk DFS-nya di sini saya mungkin akan geser taruh sini aja. Nah ini untuk algoritma BFS-nya. Jadi nanti di sini urutan jika Dita menyusuri kota yang menjauh dari London. Nah, seperti itu. Jadi nanti di sini yang pertama itu dia akan ke A itu ke London dulu, kemudian ke D itu ke Birmingham, kemudian ke G itu ke Kingston, ke I itu ke Newcastle, benar, kemudian ke J itu ke Edinburgh, kemudian ke K itu ke Glasgow, kemudian ke F itu ke Manchester, benar, kemudian ke H itu ke Liverpool, benar, kemudian ke E itu ke Cardiff, kemudian ke C itu Bristol, kemudian yang terakhir dia ke B yaitu ke Salisbury. Jadi nanti kita lihat tuh kecenderungannya ya dia itu akan menjauh dulu baru menyusuri sekitarnya. Nah, seperti itu. Jadi untuk algoritma DFS dan BFS yang telah saya buat itu sudah benar. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan yang telah saya buat. Seperti ini. Jadi di sini nanti saya akan jelaskan dulu mengenai driver class-nya. Nah, di sini saya membuat sebuah release. Di sini saya import release karena saya membutuhkan release dan package-nya com assessment 03. Nah, di sini saya membutuhkan sebuah release untuk sebagai vertice. Nah, vertices itu artinya sudut-sudut ya, sudut. Jadi tadi di peta tuh saya anggap tuh titik-titik kotanya itu sebagai sudut atau sebagai sudut lah. Sebagai sudut simpulnya gitu, sudut simpulnya. Nah, di sini nanti vertic nanti akan add yang pertama itu ada London, yang kedua itu ada Salisbury, ketiga Bristol, terus Birmingham, terus Cardiff, Manchester, Kingston, Liverpool, Newcastle, Edinburgh, dan Glasgow. Nah, seperti itu. Jadi ini tuh untuk add kota-kotanya terlebih dahulu. Jadi untuk add ya kota-kotanya. Nah, di sini kita nanti akan membuat sebuah alur atau path atau jalannya. Kita hubung-hubungkan satu sama lain. Nah, di sini saya menginstansiasi sebuah objek BFS breadth first search yang variabelnya BFS, namanya BFS. Nanti BFS ini parameternya itu membutuhkan parameter release-nya tadi ini, release yang kita masukkan itu parameternya. Nah, jadi nanti di sini akan add edge atau ya menambahkan hubungan atau menambahkan garis, yaitu London ke Salisbury, kemudian London Birmingham. Nah, kemudian Salisbury ke London, Salisbury ke Bristol. Seperti di beta tadi kan, London ke Salisbury, London ke Birmingham, ya kan? Nah, di sini London, Salisbury, London, Birmingham. Kemudian Salisbury ke London, Salisbury ke Bristol, Salisbury ke London, kemudian Salisbury ke Bristol, dan seterusnya seperti ini. Pokoknya saya add seperti ini. Ini saya add untuk mempersingkat waktu sampai ini, sampai terakhir ini. Nah, kemudian di sini saya akan sistem out printen. Nah, ini urutan jika Dita mengunjungi kota terdekat terlebih dahulu, maka nanti di sini saya akan memanggil metode print BFS.
dengan parameternya itu src, yaitu parameter kota yang ingin kita jalani atau kita ingin start tuh kotanya tuh mana. Nah, di sini karena soalnya itu meminta si Dita itu pengen dari London, maka kita startnya dari London. Di sini parameter masukannya. Dan untuk metode yang tadi ini ketika menambah garis itu ada dua parameter. Yang pertama itu src, yang kedua itu destination, source atau destination. Jadi source itu ya kayak pusatnya, kemudian destinationnya itu mana aja gitu. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang DFS-nya pun sama. Jadi nanti di sini kita menginstansiasi objek deep first search, ya, namanya itu DFS, variabelnya DFS ini. Kemudian nanti parameter masukannya itu sebuah release lagi, release vertex yang tadi di awal tadi ini. Mana yang tadi di awal ini? Ya, kemudian mana tadi? Ya, nanti kita add juga sama seperti yang BFS sama. Cuma bedanya ya ini hanya di awalnya saja karena kita pakai DFS. Ini. Nah, kemudian nanti di sini ada sistem outprinten urutan jika Dita menyusuri kota yang menjauh dari London. Nah, nanti ya ini DFS titik print DFS London. Jadi nanti parameter masukannya sama. Nah, kita mau start dari mana? Karena kita mau start dari London ya udah London gitu. Oke, nah di sini saya akan jelaskan untuk yang DFS dulu. Nah, untuk yang DFS itu nanti di sini saya ya ini paketnya com assessment 03. Saya impor release, yang pertama itu dari release, kedua ada hashmap, ketiga ada link list, dan keempat itu ada stack. Jadi nanti saya butuh bantuan dari 4 objek ini. Jadi di sini class deep first search. Nah, di sini saya menggunakan hashmap. Hashmap itu merupakan sebuah, kita kan tahu kalau hashmap itu sebenarnya seperti array, cuma nanti dia itu ada key-nya gitu. Nah, key-nya itu bisa bersifat objek. Jadi nanti di sini saya key-nya itu sebuah string dan value-nya itu sebuah link list. Nah, sebuah link list. Nah, kemudian ini ada list new hashmap. Jadi instansiasi hashmap-nya dengan key-nya itu string dan kemudian value-nya itu sebuah link list. Nah, yang kedua itu sama. Di sini saya membuat sebuah list index hashmap juga. Key-nya itu string dan value-nya itu integer. Nah, new hashmap juga. Nah, di sini saya membuat sebuah start karena tadi kan kita tahu DFS itu kita pakai start, ya kan? Jadi di sini saya instansiasi objek start juga. Kemudian di sini ada boolean visited. Nah, boolean visited itu gunanya untuk kan kita tahu kalau tadi di Excel itu kan kalau udah dikunjungi warnanya merah kan. Nah, jadi nanti di sini jika udah dikunjungi maka kota yang telah dikunjungi itu kita kasih nilai true gitu. Paham kan? Jadi untuk yang belum dikunjungi itu dia akan bernilai false. Nah, ketika udah dikunjungi dia akan bernilai true. Nah, nanti ada percabangan, kalau udah true dia nggak bisa masuk atau nggak bisa dikunjungi lagi seperti itu. Nah, nanti di sini saya buat sebuah yang integer number 1, nanti gunanya akan saya jelaskan. Nah, di sini ada konstruktornya, di mana konstruktornya ini tadi parameter masukannya itu ya release list country. Nah, ada integer index min 1. Nah, ini index min 1, kemudian ada for each. Nah, di mana for each ini list country ini, karena list country ini kan tipe itu kan tipenya string. Ini array list country ini tipenya string, maka nanti di sini ya saya akan tamu dengan sebuah string yang namanya itu list. Nah, seperti itu. Nah, nanti di sini akan instansiasi sebuah link list yang tipenya itu string, namanya list destination, new link list. Nah, nanti ada untuk setiap list ini dia akan djlist .put. Nah, key-nya itu listnya ini, dan kemudian yang kedua ini list destination, yaitu sebuah link list. Nah, kita tahu tadi di djlist tadi di atas ini kan value-nya itu harus sebuah link list kan. Nah, jadi nanti
link list ini, ya sorry, list destination ini akan masuk ke dalam sini. Nah, kemudian nanti list index ini dot put. Nah, nanti listnya ini key-nya tuh list, terus kemudian value-nya tuh index plus index. Jadi nanti yang ini index ini akan di plus. Jadi ketika diinstansiasi, maka put ini itu merupakan metode bawaan yang ada di hashmap untuk menambah data. Jadi nanti list ini ya dia akan di looping, dari looping tadi kota-kotanya akan di looping satu persatu, nanti akan dimasukkan di sini sebagai key-nya, kemudian nanti list destination, ini link listnya ini kita masukkan ke sini, kemudian list index, list, plus index ini karena index ini kan tadi kan integer kan, ya ini kan integer, maka di sini kita ya ini masukkan integer itu. Jadi untuk kayak apa ya, semisal seperti ini. Untuk contohnya London. Jadi nanti ketika di sini listnya itu list country-nya itu di list ini London, nanti ada jput di sini London, list destination-nya. Nah, list destination-nya itu sebuah link list kan. Nah, nanti list destination-nya ini akan berisi apa ya, kota-kota tetangganya seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini saya butuh link list gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada list index. Jadi nanti untuk London tadi, ketika key-nya London, kita kayak kasih value-nya itu ini indexnya itu plus index, yaitu 0. Jadi ketika London, dia tuh ketika key-nya London, indeksnya itu ke 0 gitu. Paham nggak? Nah, seperti itu. Jadi nah, ketika ini London, nanti dia itu akan mohon maaf. Jadi nanti ketika di sini ini ketika mana ini London ini, ketika di instansiasi tadi, ketika London ini nanti ya dia itu akan bernilai 0. Kemudian lanjut itu dia ke Salisbury itu dia akan karena sebelumnya ini udah di increment, maka dia akan bernilai 1 dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada metode add-edge. Ya ini metode add-edge. Jadi nanti add-edge ini ada dua parameter, yaitu source dan destination, tipenya itu string. Nah, kemudian nanti di sini ada sebuah link list, namanya list destination, ya tipenya string, sama dengan dglist.get src gitu. Jadi nanti dglist.get, nah ini key-nya apa? Key-nya tuh asalnya kan, misalnya kita ini udah ambil, contohnya ambil ini, ketika ini BFS ya, ketika DFS, nah seperti ini. Nah, ketika DFS ini, contohnya kita ambil sampel ini, ketika London, destinasinya Salisbury. Nah, ketika London, nah ini ketika London, nanti kan ini London, SRC-nya London. Nah, nanti ada glist.get London. Nah, nanti akan diambil gitu link listnya. Jadi nanti kan di sini stringnya London. Nah, kita akan ambil value-nya sebuah link list tadi yang telah kita buat. Nah, link list tadi sama ya ini link list namanya list destination. Jadi nanti list destination itu ya link list itu. Nah, kemudian nanti list destination dot add destination. Nah, destination-nya ini sisi Salisbury-nya ini akan kita masukkan ke dalam list destination-nya ini, ke dalam link list ini link list ini. Jadi kita masukkan. Setelah kita masukkan, kemudian kita put lagi list destination ini, kita akan put ke dalam dglist-nya ini dengan key-nya itu src-nya tadi, si London-nya, kemudian value-nya itu ya ini link list-nya itu di list destination-nya itu. Dan ketika kita misalnya memasukkan yang ini London Birmingham, maka di sini src-nya London kan. Nah, terus ini di sini dipanggil dglist.get London. Nah, ternyata nanti list destination-nya itu nggak kosong. Ternyata list destination itu masih ada isinya. Nah, isinya itu apa? Ya isinya itu si Salisbury.
kok kenapa ada isi Salisbury? Nah, karena tadi Salisbury udah di-add sebelumnya gitu. Nah, nanti ya udah nanti ditambah lagi list.add destination-nya gitu, si Birmingham. Jadi nanti ada Birmingham, ada Salisbury di dalam di dalam London. Jadi ketika kita memasukkan key-nya London, maka akan ada list destination-nya itu ada Salisbury dan Birmingham. Nah, pokoknya seperti itu. Untuk yang lain juga sama. Nah, kemudian nanti ada kemudian di sini ada metode print DFS. Nanti print DFS ini, nah ini. Jadi nanti print DFS-nya ini kan kita masuk dari London kan. Nah, ya udah nanti ini string src source-nya karena kita mulai dari London, maka nanti di sini akan kita ini tadi kan visited ini kan masih belum ada kapasitasnya. Jadi di sini kita buat kapasitasnya yaitu visited new boolean adjlist.size. Jadi list dari size dari adjlist-nya ini, size-nya. Nah, kemudian nanti ini ada visited list index.get src sama dengan true. Jadi nanti list index key-nya itu London. Nah, London tadi kan index 0 kan. Index 0 kan. Jadi nanti visited 0 sama dengan true. Kemudian nanti akan masuk ke dalam fungsi metode dfsutil, masuk ke sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti sistem out print number plus plus. Nah, ini gunanya number itu di sini untuk memberikan nomor. Jadi di sini saya setting 1, kemudian saya di sini post increment. Jadi nanti akan ini tuh angka 1 titik, 2 titik, 3 titik itu hasil dari ini number plus plus ini gitu, seperti itu. Saya minimize lagi. Nah, ini number plus titik src yaitu ini source-nya tadi, terus plus spasi. Nah, kemudian di sini ada sebuah for. Nanti di sini for ini apa? Nah, for ini kita akan melooping atau looping for each dari value adjlist-nya. Nah, tadi kan London, src-nya London. Nah, nanti adjlist.get key-nya itu London. Nah, London itu apa? London itu adjlist-nya itu value-nya itu ada Salisbury dan Birmingham. Salisbury dan Birmingham kan? Salisbury dan Birmingham. Nah, nanti setiap value dari adjlist-nya itu akan ditampung oleh string s. Nah, nanti s ini akan di-push ke dalam stack. Nah, kita akan push ke dalam stack terus. Jadi nanti akan tumpukan paling bawah itu akan ada Salisbury, nanti di atasnya akan ada Birmingham. Karena Salisbury yang pertama masuk, dia akan taruh di bawah. Kemudian Birmingham karena terakhir masuk, dia akan taruh di atas. Nah, itu seperti itu untuk source untuk yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada while. Nah, jadi nanti while ini ketika stacknya itu tidak empty, alias stacknya itu masih ada isinya, maka program di dalam ini akan berjalan gitu. Nah, nanti ada persyaratan if visited list index.get start. Ya, ini mungkin agak panjang ya. Jadi seperti ini intinya tuh kita akan mengintip dulu tumpukan paling atasnya. Nah, tumpukan paling atasnya itu kan tadi kan Birmingham kan, tumpukan paling atasnya kan Birmingham. Waktu di London itu kan tumpukan atasnya Birmingham. Nah, nanti jadi list index.get Birmingham. Kita intip gitu. Pick itu metode bawaan stack untuk mengintip gitu, mengintip tumpukan paling atas. Jadi nanti list index.get Birmingham. Nah, Birmingham itu nanti akan kan punya nilai indeksnya kan. Nah, pokoknya kalau indeksnya Birmingham itu belum dikunjungi atau bernilai false, maka nanti dia akan masuk ke dalam sini program ini gitu. Nah, tapi ketika udah dikunjungi dia akan dipecah. Misalnya Birmingham pernah dikunjungi nih, nanti Birmingham ini akan dipecah di pop
kemudian dia akan looping lagi. Nah, dia akan karena Birmingham udah di pop, yaitu udah dipecah atau dihapus atau diambil lah intinya, nanti dia akan sisa Salisbury kan. Nah, nanti Salisbury ini akan masuk dicek di sini. Nah, semisal Salisbury ini belum pernah dikunjungi, maka nanti Salisbury akan masuk ke dalam program di bawah ini. Nah, semisal tadi ini apa ya? Semisal nih ya, Birmingham belum pernah dikunjungi. Nanti kan ini Birmingham masuk ke sini. Nanti Birmingham ini akan di set true. Visitnya akan di set true. Nah, karena udah di set true, nanti jadi dia tuh berarti Birmingham tuh pernah dikunjungi. Nah, kemudian nanti dia akan dipecah gitu. Dia akan di stack pop. Pop itu metode bawaan dari stack untuk memecah dan atau menghapus atau mengambil nilai dan menghapusnya dari tumpukan gitu. Jadi nanti akan di return juga nilainya. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam metode dfutil ini, ke dalam ini. Jadi nanti bisa dikatakan ini tuh akan menggunakan rekursif gitu. Nah, seperti itu. Jadi di sini saya menggunakan rekursif karena lebih gampang dan lebih mudah dipahami dan lebih pendek juga. Jadi di sini ada lambang call rekursif ini di samping ini. Ciri-cirinya tuh seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi dia akan looping, dia akan rekursif. Jadi nanti semisal Birmingham tuh masuk sini kan, nanti ya udah string src Birmingham. Nanti sistem out number plus ya ini Birmingham, kemudian nanti Birmingham itu akan di get, kemudian dia akan di push. Tetangganya Birmingham itu mana? Tetangganya Birmingham itu ada London, Bristol, Cardiff, Manchester, dan Kingston. Nanti dia juga akan di push. Pokoknya dia nanti akan dicek di sini dan sampai dia tuh akan rekursif terus sampai sampai stacknya itu kosong. Nah, ketika stacknya kosong ya udah program itu akan selesai. Nah, seperti itu. Ini untuk DFS-nya. Nah, untuk BFS-nya itu saya bisa katakan 90% sama. Ya, yang membedakan tuh ya tadi, kalau di DFS itu kan kita pakai stack. Nah, di BFS itu kita pakai queue. Nah, di sini saya queue-nya itu pakainya linked list gitu. Enggak, di sini saya pakainya linked list ya. Karena linked list itu bisa dimanfaatkan untuk FIFO, first in first out. Jadi nanti juga sama, di sini sama, ini juga sama. Nah, nanti di sini ya ini ada linked list queue, new linked list. Ya, ini juga sama nanti sama seperti yang di DFS-nya. Ini edge-nya juga sama. Nah, nanti bedanya mungkin ya ini juga sama ya, sama. Nah, nanti bedanya mungkin ada di sini. Nah, jadi ketika dia itu juga sama-sama menggunakan rekursif ya, nanti di sini itu akan rekursif juga. Nah, nanti di sini bedanya di sini. Nah, ini. Dan kalau di DFS-nya ini, nah ini bedanya di sini. Jadi dia tuh nanti akan looping di push. Pokoknya dia akan di push di stack kan. Nah, ini juga sama. Kita tuh akan push ke dalam CQ-nya. Nah, tapi di dalam linked list itu ada metode yang namanya add all. Jadi nanti dia tuh add all semua yang ada di dalam adj list dengan key-nya itu ya ini src. Semisal tadi misalnya kita ganti contoh Manchester deh. Nah, nanti ketika src-nya itu Manchester, maka nanti ada jlist.get Manchester. Nah, Manchester tuh kita lihat tetangganya itu ada Birmingham, Kingston, Liverpool, Newcastle, Glasgow. Nah, nanti dia akan di add all ke dalam queue-nya gitu. Dan dia akan urut Birmingham dulu, kemudian Kingston, kemudian Liverpool, kemudian Newcastle, kemudian Glasgow. Nah, seperti itu. Nah, kalau stack kan tadi terakhir beda kan. Kalau stack tuh nanti dia tuh akan Glasgow dulu, baru Newcastle, Liverpool, Kingston, Birmingham. Nah, seperti itu kan. Nah, kalau di linked list atau di queue lah pokoknya itu dia akan urut dari awal. Jadi seperti itu. Makanya di sini saya bisa menggunakan linked list sebagai pengganti dari interface queue gitu. Jadi ini untuk queue add all-nya, untuk ya ini untuk menambah lah ke dalam queue-nya.
Nah, kemudian di sini ada while. Nah, ini ada sama juga. Ketika queue-nya itu nggak empty, nggak kosong, ya nanti juga sama. Dia itu akan diintip dulu. Nah, nanti kemudian jika dia ternyata belum dikunjungi, dia akan kita kasih berarti kita kasih true, kemudian dia akan rekursif ke dalam BFS-nya ini. Nah, semisal dia itu pernah dikunjungi, maka dia itu akan dipecah dan kita akan mengambil elemen setelahnya. Dia akan looping lagi, elemen setelahnya itu pernah dikunjungi belum. Nah, semisal sudah pernah dikunjungi, maka dia akan di-pop lagi. Nah, semisal belum pernah dikunjungi, dia akan masuk ke sini dan dia akan di-set ke dalam true-nya, dia akan di-set ke true alias pernah dikunjungi, kemudian dia akan rekursif. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu untuk program yang telah saya buat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.